Halo penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue. Cindy Florencin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Jadi, ada berita kalau Menkominfo Budi Ari ini bakal beresin akun-akun buzzer gitu yang meresahkan jelang pemilu 2024 nanti. Ini nih yang dibutuhin nih nanti nih. Akun buzzer yang ngeresahin emang harus dibasmi. Terus gimana, Setuju. Nah, benar nih, Beb. Kemarin kan Pak Budi Ari Setiadi ini resmi dilantik ya sama Pak Presiden Jokowi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika kan. Nah, dia ini ngebeberin gitu kayak siap ngeberesin akun-akun yang meresahkan masyarakat gitu jelang pemilu 2024. Kayak akun buzzer yang suka nyebarin hoax sama radikalisme gitu sih, diberantas tuh pokoknya. Nah, lo mampus tuh. Ya itu bakal banyak banget pasti ya jelang 2024. Sekarang aja udah banyak kan. Iya bener banget. Nah ya walau sekarang kata Pak Budi masih tergolong kondusif lah ya kondisinya. Tapi ya siap-siap aja ya buzzer-buzzer yang tukang nyebarin hoax nih. Kalau nggak hilang hidup lu ya nggak tahu dah ke laut tiba-tiba, wih gak ada gitu kan. Ya emang 2024 ini ya tahun politik lah ya. Panas say pasti gitu kan. Tapi kita ya mau ingetin aja nih, hati-hati ya, harus bijak bersosmed. Jangan fanatik lah, jangan nyebarin hal-hal yang bukan kebenaran gitu lah. Apalagi tentang radikalisme, apa-apa dikaitin agama gitu, jangan lah. Setuju, nah bener banget tuh, gue setuju banget sama lu Grana. Ngedukung boleh nih, tapi kayak jangan sampai meresahkan lah ya. Apalagi sampai musuhan gitu sama tetangga, teman, keluarga gitu. Cuma gegara perbedaan politik nih, jangan. Kayak siapa tuh? Hah, temen lo yang itu kan nih. Lupa, udah bukan temen ya, saya gegara beda paham politik. Ya, anjing. Enggak dong, intinya ya harus lebih bijak lagi lah dalam menyikapi pemilu 2024 nanti. Ya benar-benar. Yes, betul banget. Jadi buat akun-akun buzzer nih yang hobinya suka nyebarin hoax, nyebarin fitnah, penjara menantimu. Waduh, serem ya. Serem banget sih. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Lagi rame kalau ada 2 profesor di Universitas 11 Maret atau UNS yang gelarnya dicopot. Wow. Namanya Pak Hasan Fauzi sama Pak Tri Atmojo. Nah, mereka nggak terima nih sama pencopotan gelarnya. Terus mereka datang lah, kucuk ke kantor Wali Kota Solo 17 Juli kemarin. Ya, mereka yang ngerasa terzolimi lah, katanya ya berbuat sesuatu yang benar lah malah ditindas. Wow, terus kenapa tuh ke kantornya Mas Wali gitu ngapain? Iya, si Pak Hasan bilang, kenapa ke kantornya Mas Wali ya? Karena biar Mas Wali ini tahu kondisi yang terjadi di UNS gitu. Dia berharap ya Presiden juga tahu. Mungkin karena Mas Gibran nih anaknya Pak Jokowi gitu kan. Sih. Jadi ya si Pak Hasan ini ya sama Pak Tri datang ke Mas Gibran buat minta Mas Gibran merhatiin ada dugaan korupsi nih di UNS gitu, sambil bawa hasil audit gitulah. Dugaan korupsi yang dilakuin sama di lingkungan UNS ini sekitar, katanya ya, infonya nih Cemiu, 34,6 miliar rupiah sampai segitu. Wow, banyak banget anjir. Terus itu gimana deh tuh? Iya sih, Pak Hasan juga ngelaporin kayak ada kasus pelaksana pengadaan pembangunan di UNS ya, ngeluarin dana tuh sebesar 5 miliar rupiah yang nggak melalui tender gitu. Ya infonya juga ada total nilai yang dikorupsiin sekitar 57 miliar lah di tahun 2022, terus juga ada katanya di tahun 2023. Ya pastinya ya Mas Gibran ya nggak percaya gitu aja dong. Pasti kan konfirmasi dulu nih sama rektor UNS. Ya gitu, ya katanya lagi dibaca dulu laporannya. Mungkin kalau terkait sanksinya sih pastinya itu tadi itu yang katanya pencopotan jabatannya gitu, dan jatuhnya ya bapak-bapak ini pensiun dini gitu loh, 10 tahun lebih muda gitu kan. Terus tadi tuh si yang tadi lu bilang, Pak Gibran ini katanya kan mau baca laporannya dulu, benar nggak sih ada korupsi? Nah sekaligus katanya pengen koordinasi juga tuh sama rektornya Pak Jamal Wiwoho gitu. Nah, kita tunggu aja nih sebenarnya ya perkembangan ya selanjutnya gimana. Semoga kalau emang bener ada kasus korupsi ya bisa segera diusut tuntas lah ya. Mungkin perlu diusut juga kali ya kenapa 2 profesor ini bisa dipecat tanpa alasan yang jelas gitu. Ya pasti ya ada kan hal lain yang bikin mereka dipecat gitu kan. Iya, karena nggak mungkin kayak ucuk-ucuk langsung dipecat gitu cuma karena ngungkap korupsi nggak sih? Kayak pasti aneh banget gitu. Ya semoga bisa segera diusut tuntas lah ya. Bener. Kayak gue tuh gemes banget sebenarnya sama kasus-kasus korupsi gitu kan. Kalau emang beneran terjadi korupsi, ya harusnya diusut, bukannya yang
ngasih laporan malah yang dipecat, dijadiin bukan tumbal, kayak dikambing hitamkan gitu nggak sih? Iya, malah diintimidasi gitu. Karena kan sebenarnya udah disiapin ini buat dana pendidikan nih, buat ini, tapi malah sedih sih. Semoga segera diusut tuntas lah. Iya, pokoknya diusut lah, biar nggak simpang siur juga kan informasinya. Iya, karena sampai bobo hasil audit nggak sih? Kayak iya, kan itu kan kayak niat banget. Nih laporannya nih gitu. Aduh. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama dari Agusi8131 di video Gagasan Nuki yang judulnya "Partai ini rela diludahi demi gagasan gilanya." Wow. Komentarnya gini nih. Tidak ada yang perlu dicurigai dari niat baik PSI. Sesuatu yang positif harus didukung. Rakyat yang cerdas harus mencoba dulu. Bagaimana rakyat tahu kalau PSI program yang berpihak kepada rakyat kecil kalau tidak diberi ruang dan kesempatan? Saya sangat setuju, maju terus. Ya, menurut gue pribadi memang gagasan PSI ini bagus dan emang niatnya ya baik juga kan. Dari penjelasannya juga bagus juga tadi si Bro Oki ini kan kayak. Cuma ya gue emang dari sisi pasien sangat menyayangkan beberapa rumah sakit yang memang pelayanan ke pasien BPJS ini ya memang kurang bagus gitu. Ya disuruh nunggu lah, ngantri lama lah, apalah ya nunggu mah ya udahlah ya. Cuman kayak jujur dulu pas gue pakai BPJS pas masih nyantol sama asuransi bokap ya. Ya dulu itu kayak bener-bener ribet banget, kayak harus rujukan A, B, C, terus harus fotokopi A, B, C, nunggu antrinya bisa seharian, belum dijutekin susternya kayak pasien BPJS gitu kan. Ya, kayak beda banget lah sama asuransi swasta. Nah, mungkin ini yang harus jadi catatan ya buat kakak-kakak kader PSI ini, sis dan bro PSI ini ya. Juga ya, tapi puji syukur juga ada yang udah pelayanannya udah bagus rumah sakitnya. Nggak, maksudnya nggak semua kayak gitu, tapi banyaknya kayak gitu. Iya, gitu. Kebanyakan begitu. Dijutekin lah, administrasinya ribet gitu lah. Jadi kitanya pun juga masih sanksi, bener nggak sih nih gitu. Lanjut. Mantap. Oke, Gra, komentar selanjutnya nih dari Jasmine6578 di video timeline Denny Siregar yang judulnya "Kenapa mesti Budi Ari sebagai Menkominfo?" Komentarnya gini nih. Jokowi semakin menunjukkan bahwa beliau grandmaster sejati hingga akhir masa jabatannya. Langkah caturnya masih tidak mudah untuk ditebak. Presiden terhebat. Mantap. Ibaratnya tuh kayak Pak Jokowi tuh punya trik-trik sendiri gitu loh dalam mengatasi masalah di dalam negeri ini, ya nggak sih? Kayak dan orangnya ini selalu berhati-hati gitu, nggak gegabah gitu, biar nantinya ke depannya nggak salah langkah. Dan emang dia tuh punya trik khusus biar kalau negara maju, istilahnya pemimpin menteri-menterinya nih yang gua pilih juga harus yang berkualitas gitu loh. The best lah Pak D ini nih, mantap. Lanjut, Gra. Oke, komentar selanjutnya dari Muhammad Koko 4476 di video Fatwa Guntur Romli yang judulnya "Kubu Prabowo panik, Gibran resmi jurkam Ganjar." Komentarnya gini nih, "Jangan percaya gorengan pengamat abal-abal yang jelas Pak Jokowi pasti mendukung Pak Ganjar Pranowo, bukan Kasrun Yaman Anies prestasi sumur resapan dan Wowo Prabowo sisa Orba prestasi beli pesawat bekas pelindung cendana." Kasur apaan anjir, kasur gurun. Kayak lucu banget nih. Iyalah, ya di mana-mana juga udah jelas lah Pak Jokowi pasti dukung Pak Ganjar kan. Ya udah ada video pernyataannya kok, udahlah. Jangan ngaku-ngaku deh gitu. Kayak gak usah nempel-nempel juga gitu. Nggak biar ngaku-ngaku, kita bestie gitu. Padahal nggak tahu siapa dulu. Lu siapa gitu kan. Kan rekam jejak lu. Ya, dulu lu gimana sama gue, Ci? Dadah. Lanjut. Oke, komentar selanjutnya nih dari Donijo 4456 di opini terkini yang judulnya "Dapat posisi menteri, Budi Ari nggak mungkin dukung Prabowo lagi." Komentarnya gini nih, "Pak Jokowi gitu loh, sosok presiden yang hebat dan berani. Beliau secara halus mampu membuat maknya beserta penjilat-penjilatnya lumayan dongkol dalam hati. Kalau hal ginian nggak bakal berani main panggil, kan hak prerogatif presiden. Ini salah satu contoh presiden yang tidak bisa ditekan-tekan oleh siapapun, meskipun oleh partainya sendiri, terutama maknya." Ya, no comment lah ya kalau kayak gitu. Tapi intinya itu nandain lah ya Pak Jokowi ini pendiriannya teguh gitu loh, kayak nggak gampang terombang-ambing gitu. Dan ibaratnya dia sebagai pemimpin ini kayak nggak mudah dijadiin boneka berjalan sama pihak-pihak yang emang ada maunya gitu. Sama si pemimpin nih baru kayak gini, tegas gitu loh. Jangan cuma demi kepentingan orang lain, nyenengin orang, udah ngikut gitu. Iya, kita sebagai pribadi individu yang bukan siapa-siapa aja harus tegas gitu kan tegas, sama diri sendiri. Biar nggak dimainin orang gitu. Gimana pemimpin harus lebih lagi. Kan mimpin negara lagi. Bener. Mantep sih.
Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Tunggu. Jangan lupa dong nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video Kupas Berita di channelnya Cokro TV, guys. Nah, jangan lupa dinyalain. Soalnya kan kita kan kadang upload siang, malam. Jadi ya biar selalu up to date, nyalain. Setuju. Oke, bye-bye guys. Bye-bye.